So, hello viewers, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan video kali ini cukup menarik karena gue bakal ngebahas tentang strategi UTBK untuk ngerjain soal-soal TPS. Nah, untuk ngerjain soal-soal TPA-nya udah pernah gue bahas di video-video gue yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal lihat aja. Nah, sebenarnya gue udah sempet nanya nih sama beberapa teman gue yang udah ikut UTBK di minggu pertama. Dan ternyata emang masalahnya adalah banyak banget soal bacaannya di TPS. Dan menurut gue sendiri, soal-soal itu tuh bukan soal yang gak bisa dikerjain sebenarnya. Bisa dikerjain, cuman mungkin waktunya terbatas. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ngerjain soalnya dengan bagus dan maksimal dengan waktu yang terbatas itu. Untuk ngerjain soalnya itu bisa dilatih dengan menggunakan waktu. Oleh karena itu kita harus punya batasan waktu, berapa aja waktu-waktu yang kita targetkan untuk mencapai soal tersebut. Nah, yang pertama itu soal penalaran umum. Di penalaran umum ini sendiri ada 2 bacaan yang terdiri dari 14 soal dan 6 soal penalaran. Jadi total soalnya tuh 20 soal. Nah, untuk pembagian waktunya udah gue bagi. Pertama 20 menit untuk baca semua soal dan ngerjain soal yang kalian bisa. Ingat, kerjain soal yang kalian bisa terlebih dahulu. Nah, 10 menit untuk kembali lagi ke soal-soal yang belum kalian bisa untuk kalian kerjain. Dan 5 menit untuk kalian ngisi semua soalnya. Menurut gue, ketika kalian gak bisa di satu soal, jangan bener-bener fokus ke soal itu gitu. Jangan terpaku ke satu soal karena waktunya tuh jalan terus. Otomatis kalau kalian punya limit waktu yang udah kalian set, yang udah kalian siapkan, kalian jadi lebih bisa gitu untuk bisa mengcover semua soalnya. Kalau kalian terpaku ke satu soal dan kalian gak punya limit berapa waktu minimal yang harus kalian kerjakan, ya nantinya kalian malah banyak ngasalnya dan jangan-jangan kalian bisa gak baca soal-soal yang lain gitu. Padahal kita nggak tahu kalau soal itu sebenarnya bisa kalian kerjakan. Nah, yang kedua itu ada pemahaman bacaan dan menulis. Di sini akan ada 3 soal bacaan yang terdiri dari 20 soal. Karena waktunya 25 menit, gue udah mentargetkan waktu menjadi 15 menit untuk kalian ngerjain semua soalnya, 7 menit untuk balik lagi ke soal yang kalian gak bisa, dan 3 menit untuk kalian isi semua soalnya. Kayak ngasal atau kalian udah punya pilihan jawaban yang menurut kalian tuh paling tepat di antara pilihan-pilihan lainnya. Yang ketiga itu ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di sini akan terdiri dari 3 soal bacaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 12 soal dan 2 bacaan bahasa Inggris yang terdiri dari 4 soal. Waktu pengerjaan di tahap ini cuma 25 menit. Otomatis target waktu yang harus kalian siapkan adalah 15 menit untuk kalian ngerjain semua soal, 7 menit untuk kalian balik lagi ke soal yang kalian gak bisa, dan 3 menit untuk soal-soal yang belum kalian jawab itu. Oke, yang terakhir itu ada pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini akan terdiri dari 20 soal dan waktunya itu cuma 35 menit. Otomatis 20 menit untuk kalian ngerjain semua soalnya dan 10 menit untuk kalian ngerjain soal-soal yang gak kalian bisa, 5 menit untuk kalian ngejawab soal yang emang kalian gak bisa. Jadi kayak jawab aja, jangan sampai ada yang kosong. Nah, untuk bagian TPS sendiri sebenarnya seperti yang udah gue bilang, ini tuh sebenarnya bisa dikerjain gitu. Cuman waktunya tuh kadang-kadang mepet. Ini tuh bukan soal-soal yang kalian akan buntu gak tahu jawabannya gitu loh. Kalau matematika kan kayak ya kalian gak tahu rumusnya, kalian gak tahu caranya, ya agak susah gitu. Tapi kalau soal bacaan tuh sebenarnya jawabannya tuh ada di situ. Dan kenapa jadi susah? Karena gak semua dari mereka yang di UTBK pertama gak punya time limit, dan mereka juga mungkin gak tahu kalau akan banyak soal bacaan. Otomatis diperlukan strategi-strategi khusus untuk bisa ngerjain soal bacaan dengan cepat. Yang seperti gue bilang, biasanya baca aja soalnya dulu, jangan baca teksnya. Nanti kalau kalian udah tahu baca soalnya, nah terus kalian tahu apa yang diomongin, baru kalian baca teksnya. Kadang-kadang tuh di teks ada informasi-informasi yang gak ditanyain di soal bacaan itu sendiri gitu. Jadi ketika kalian udah tahu soalnya apa dan kalian udah ketemuin di jawabannya di teksnya, ya kalian gak usah membaca informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan yang ditanyakan dengan soal. Kemarin tuh gue sempet nanya beberapa orang yang udah UTBK. Dia bilang tuh fontnya tuh emang cukup besar gitu. Jadi kayak mungkin kalian bakal nge-scroll ke bawah-bawahnya banyak. Nah, menurut gue nanti kan kalian dikasih kertas nih sama panitianya untuk soal hitung-hitungan. Sebenarnya itu bisa digunain juga buat soal bacaan.
Jadi kadang-kadang kan kita juga suka lupa ya. Saya ada 4 soal nih untuk satu bacaan. Di nomor 1 misal ngomongin apa, nomor 2 ngomongin apa. Nah, menurut gue kalian bisa tulis kecil-kecil di kertas itu, kayak inti dari pertanyaan itu apa sih. Nanti setelah kalian tulis 4-4-nya atau semua soalnya di satu bacaan teks itu, baru kalian ke teksnya. Jadi kalian gak usah bolak-balik nge-scroll gitu. Dan itu juga bakal bisa ngehemat waktu juga. Nah, menurut gue dengan kalian menggunakan cara-cara ini, kalian bisa dengan lebih cepat nih untuk jawab soal-soal bacaan. Karena kalian bisa tahu mana yang ditanyain sama soal, mana jawabannya pertama. Kedua, kalian gak harus baca informasi-informasi yang mungkin tidak relevan dengan soal. Yang ketiga, kalian bisa jadi lebih cepat gitu untuk ngerjain soal-soalnya. Nah, mungkin itu strategi-strategi yang bisa kalian lakukan ketika kalian ngerjain UTBK di soal TPS-nya. Dan terus menurut gue jangan sampai gak tidur di waktu UTBK-nya. Jujur waktu gue SBMPTN di tahun gue, di 2015, itu gue juga gak tidur gitu. Tapi gak tidurnya tuh gak ngapa-ngapain gitu loh. Dan itu malah ngebuat gue jadi agak gak konsen gitu untuk ngerjain beberapa soalnya. Dan sebenarnya kondisi kalian waktu UTBK saat itu sangat mempengaruhi kalian untuk menjawab soal.